duka kembali menyelimuti Sarwendah dan keluarga pada prosesi ibadah tutup peti untuk jenazah ayah Sarwendah pada hari ini di Rumah Duka Grand Haven, Jakarta Utara. Tangis Sarwendah dan keluarga kembali pecah pada momen untuk terakhir kalinya Sarwendah dan keluarga melihat wajah orang tercinta mereka. Sebelumnya, Sarwendah terlihat menangis ketika mengisahkan detik-detik jelang sang ayah pergi selamanya. Bagi Sarwendah, sosok sang ayah juga merupakan cinta pertamanya. Ada pula kisah dari kakak mendiang ayah Sarwendah terkait sosoknya. Lantas, seperti apa persisnya suasana ibadah tutup peti hari ini? Seperti apa pula kisah duka Sarwendah menghadapi detik-detik untuk terakhir kalinya melihat wajah mendiang ayahnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share kanal YouTube ini. Lembayung duka yang begitu pekat tampak menyaput kalbu Sarwendah. Hal itu terjadi pada momen prosesi tutup peti yang digelar hari ini di Rumah Duka Grand Haven, Jakarta Utara. Proses tutup peti jenazah ayah Sarwendah dihadiri keluarga, sahabat Sarwendah, Jordi Onsu, cucu almarhum, dan keluarga besar. Puji-pujian dinyanyikan memuliakan nama Tuhan sekaligus menghibur yang tengah berduka. Doa pun dipanjatkan berharap Sang Khalik akan menyelamatkan jiwa ayah Sarwendah yang meninggal di usia 63 tahun. Proses ibadat tutup peti berlangsung dalam suasana hikmat seperti berikut ini. Tangis Sarwendah lagi-lagi pecah ketika ia melepas kepergian jenazah ayahnya untuk selamanya dalam ibadah penutupan peti hari ini. Ya, dalam prosesi ini menjadi momen Sarwendah untuk terakhir kalinya ia melihat wajah ayahnya yang telah terbujur kaku. Perpisahan abadi itu menyesakkan dada dengan rasa duka yang tak terkira. Dan perpisahan abadi itu pula yang menjadi ujung dari cinta antara anak dan ayah yang selama hidup mereka terurai dengan begitu indah. Yang satu pergi dalam kondisi tak berdaya, sementara yang lain ditinggal dalam kondisi kalbu yang hancur berkeping-keping. Namun, cinta Sarwendah dengan mendiang ayahnya masih bisa dirajut dalam keheningan doa. Seperti inilah selimut duka dan kesedihan Sarwendah serta keluarga saat menjalani ibadah tutup peti jelang prosesi kremasi ayahanda tercinta hari ini. Sebelumnya,
tepatnya kemarin, hari Minggu, tanggal 20 Juli 2025. Sarwendah sembari berlinangan air mata duka dan menahan kesedihan. Ia menjelaskan bagaimana kondisi sang ayah tercinta jelang detik-detik kepergiannya untuk selamanya. Awalnya hanya mengeluh sakit perut, rupanya setelah dicek oleh dokter terdapat batu empedu. Kemudian ditemukan pula gagal ginjal, gagal jantung, hingga gagal pernafasan. Penyakit komplikasi itu membuat kondisi sang ayah alami drop dengan cepat dan pergi selamanya pada tanggal 19 Juli 2025. Diungkapkan Sarwendah bahwa ayahnya meninggal dunia setelah sempat melakukan fitting jas untuk ia kenakan pada perayaan ulang tahunnya yang ke-64 pada tanggal 18 Agustus nanti. Nangis karena dia adalah orang yang paling sering teleponin mereka, nanya cucu ya hari ini mau makan apa gitu. Jadi anak-anak tadi nangis kejar, cuman mereka udah mulai bisa mengerti kalau yayanya udah nggak bisa nemenin mereka lagi. Nggak ada apa-apa, papi emang tiba-tiba cuma bilang kalau perutnya sakit. Jadi dia ke dokter, habis ke dokter emang dicek katanya ada kayak batu empedu, ternyata pas endoskopi ternyata ada banyak komplikasi. Jadi terakhir itu ada komplikasi lah, ada gagal ginjal, gagal jantung, terus yang terakhir gagal pernafasan. Jadi makanya yang membuat semuanya jadi begitu cepat. Rabu atau Kamis malam sih, 5 hari Rabu deh kayaknya gitu. Emang cepat banget sih prosesnya. Sebenarnya tadinya aku hari ini juga ada kerjaan ke Korea, tapi tadi pagi kita cancel semuanya 8.18 pagi, dan kebetulan itu juga tanggal dan bulan ulang tahunnya dia. Nih suka warna biru. Tadinya dia baru fitting jas itu buat ulang tahunnya dia nanti bulan 8. Tapi ternyata dipakainya sekarang. Iya kan emang suka banget ngumpul bareng teman-temannya dia gitu. Jadi emang pada saat nanti bulan 8 tanggal 18 tuh kan ulang tahunnya dia. Jadi dia udah booking tempat yang kemarin aku launching daster. Sarwendah pun ungkapkan bagaimana sosok mendiang ayahnya yang ia sebut sebagai cinta pertamanya, tangis duka mendalam yang berusaha ditahan. Sarwendah akhirnya pecah juga. Ya, air mata yang membasahi pipi Sarwendah merupakan bentuk rasa dukanya yang mendalam atas kehilangan sosok pria yang ia akui sebagai cinta pertamanya. Sosok yang selama hidupnya tak pernah lelah memberikan perhatian dan rasa cinta yang tak terbatas untuk Sarwendah sampai akhir hayatnya. Sesuai wasiat mendiang ayah pula, Sarwendah memilih mengkremasi jenazah sang ayah daripada memilih proses penguburan seperti jenazah lainnya. Lantaran ayahnya seorang Chinese tulen, maka penentuan tanggal kremasi pun dilakukan mengikuti perhitungan Feng Shui. Ya pastinya sedih lah. Itu nggak ada orang yang teleponin aku tiap hari, nggak ada orang yang nyariin aku tiap hari, nggak ada orang yang kayak nanyain aku mau makan apa. Ya cinta pertama aku lah, papi aku. Yang aku senang adalah semua orang yang kenal papi tahu papi orangnya baik banget, friendly banget. Ya aku seneng lah kalau papi aku banyak disayangi sama semua orang. Ya seperti bisa kalian lihat, orang yang datang juga, yang kirim karangan ataupun apapun juga banyak banget buat dia. Jadi aku senang. Sosok Yeye sebagai ayah adalah ayah yang sangat support anaknya, sayang anaknya.
selalu mengusahakan yang terbaik buat anaknya. Pesannya cuma lo harus bahagia, kalau lo sedih ntar gue juga sedih, gitu aja. Itu kali kata-kata semua orang tua, wajar lah. Sosok papa. Abunya udah mau ditabur. Waktu itu kan Nainai pernah pesta ulang tahun di kapal. Jadi nanti pas kremasi juga mau kayak gitu buat Yeye, karena kan Yeye suka ngumpul-ngumpul gitu. Terus udah beli tempat yang double karena Nainai request mau tempat abunya barengan. Hitungan feng shui aja. Tapi aku kan lumayan Chinese Toto, jadi hitung feng shui gitu. Jadi udah dihitung tanggal 23. Mengejutkan, kesedihan Sarwendah saat ibadah tutup peti jenazah mendiang ayahnya. Lantas, sang kakak dari ayah mendiang Sarwendah ungkap kebaikan selama masih hidup. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Kakak dari almarhum ayah Sarwendah bernama Ameng atau Paman Sarwendah mengungkapkan kronologi meninggalnya sang adik yang sempat berencana merayakan ulang tahunnya pada tanggal 18 Agustus mendatang. Almarhum diceritakan sempat mengalami sesak nafas dan sempat dirawat di Rumah Sakit Seci, Jakarta Utara dan tertolong. Almarhum juga sempat menjalani operasi batu empedu, namun kondisinya kemudian mengalami drop. Sang kakak melihat sosok almarhum adiknya semasa hidup merupakan periang. Hobi berjoget dan bernyanyi, suka bercanda dan sebagainya. Ia juga akrab dengan cucu-cucunya. Bahkan sang kakak mengaku akrab dengan almarhum adiknya semasa hidup. Bahkan orang sampai heran melihat keduanya begitu akrab. Dia mendadak berapa hari doang, cuma Senin ya, Senin, Selasa masuk deh, Selasa cuma paling 5 hari udah itu. Tadinya kan dia kan waktu itu rencana mau ulang tahun kan, tanggal 18 bulan depan ya, bulan Agustus. Dan rencana pergi bikin baju. Di sono sesak napas, udah sampai dikit lagi awet juga. Jadi mau ke Rumah Sakit Ceci, ketolong gitu. Kira-kira, waduh dokter sono masuk ICU, bukan urusin ke kamar, tapi jam 3 baru dapat kamar. Empedu, kan ada batu. Tadi sebelum operasi udah drop. Dia ya anaknya bercanda bener, hobi joget, hobi nyanyi di tempat remaja itu kan. Saya aja sebagai kopong bawa mobil kan mau pergi besur dia, mau lihat dia. Di tengah jalan kakak saya bilang, Dek lu udah nggak ada, kerap lah, sering ngajak jalan. Cucunya juga sering tegur dia, kok lama nggak datang lihat dia gitu. Sama-sama bisa lah bawa kemana gitu. Lihat dia nggak ada sampai nangis, cucu juga sampai sedih lihat dia. Orang malah ngiri, lo cocok lah sama keluar kumpul bersama, kadang nyanyi keluar karaoke kan hobinya gitu. Bisa akrab gitu lah.
Jordi Onsu, adik Ruben Onsu yang juga terlihat mendatangi rumah duka Grand Heaven di Jakarta Utara kemarin, mengungkapkan bahwa kehadirannya merupakan bentuk support untuk keluarga Sarwendah. Jordi juga mengungkap kondisi Sarwendah menghadapi peristiwa duka kehilangan sosok ayah tercintanya. Menurut Jordi, Sarwendah dalam kondisi sangat berduka. Psikisnya pun tertekan, bahkan naik dan turun secara emosional. Sementara itu, Thalia, keponakan Jordi, dinilainya memahami peristiwa duka yang kini terjadi. Di mata Jordi, sosok almarhum merupakan orang yang sangat baik semasa hidup. Hanya supporting dari keluarga Bunda dan juga merasa sebagai anak dari Yeye juga. Ciwenda baik sekali ya. Di dalam nangis, sedih, ntar dia istirahat juga. Yang paling menguatkan adalah anak-anak sih. Mohon doanya, sekali lagi terima kasih dukungannya, supportnya, orang yang selalu tertawa senyum. Makanya mungkin tidak diberikan rasa sakit yang lama ya. Alhamdulillah, maksudnya diberikan proses melepasnya tuh tidak dalam waktu lama. Tidak sempat sampai koma atau apapun, enggak gitu. Jadi memang diberikan jalan, dipermudah gitu untuk Tania sih belum ngerti, tapi Thalia sih sudah ngerti. Thalia udah ngerti banget. Naik turun ya, makanya tadi sempat kita upayain untuk pulang, jangan istirahat di sini, supaya besok kan masih ada 3-4 hari, biar bisa lebih maksimal lah. Mengejutkan, cerita dari kakak mendiang ayah Sarwendah terkait kronologi dan kebaikannya almarhum semasa hidup. Lantas, seperti apa pula Denis Karyesta ikut berbelasungkawa atas meninggalnya ayahanda Sarwendah? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk kita. Selimut duka mendalam yang dirasakan Sarwendah atas meninggalnya ayah tercinta Hendrik Lo pada tanggal 19 Juli 2025 akibat komplikasi penyakit, kepergian sosok ayah yang sangat ia cintai dan sangat berarti dalam hidupnya, meninggalkan luka mendalam yang tak mudah terobati. Sahabat sekaligus rekan Sarwendah, yaitu Denis Karyesta, yang tahu betapa dekatnya Sarwendah dengan ayahnya semasa hidup, tak bisa membayangkan betapa dalamnya duka yang dirasakan Sarwendah. Karena itu, Denis Karyesta yang ikut merasakan duka Sarwendah pun menyampaikan rasa turut berbelasungkawa. Kadang-kadang suka live sama Ciwenda, dia ke rumahnya juga beberapa kali dia kenal, jadi cukup baik, orangnya baik banget. Apalagi kalau kalian tahu Ciwenda asli itu benar-benar super duper baik, sabar gitu. Makanya dapat kabar sedih kayak gini kita ikutan sedih juga, karena kan aku juga salah satu orang yang dekat sama orang tua kan, jadi lihat Ciwenda kehilangan juga pasti aku ikut kayak kehilangan juga. Aku yakin pasti kehilangan, jadi aku cuma doain aja semoga ya keluarga yang ditinggalkan diberikan tabahan, diberikan ketenangan, terus gitu juga semoga diberikan ketabahan sih, yang pasti sih. Dan itu juga jadi momen penting buat semua orang. Jadi kalau misalkan punya orang tua yang sehat itu disayang, momennya itu disayang, dihargain, waktu cepet banget berlalu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.